Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Arifatul Mukmin, jurusan Tadris IPA, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya akan membahas materi psikologi yang berjudul Belajar. Psikologi pendidikan adalah studi sistematis terhadap proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan. Sedangkan pendidikan adalah proses pertumbuhan yang berlangsung melalui tindakan-tindakan belajar. Psikologi sebagai ilmu pengetahuan berupaya memahami keadaan dan perilaku manusia, sedangkan belajar merupakan kegiatan manusia yang berhubungan dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Agar kegiatan tersebut memperoleh hasil yang maksimal sesuai harapan, maka manusia tersebut membutuhkan sesuatu pemahaman tentang psikologi pendidikan. Oleh karena itu, pada video kali ini, saya akan membahas secara luas mengenai apa itu belajar secara lebih mendalam, sehingga akan didapatkan hasil yang maksimal dalam kegiatan belajar tersebut. Belajar, menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dan interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Dan belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya adalah proses-proses dalam belajar. Yang pertama, fase penerimaan. Langkah-langkah dalam fase ini yaitu timbulnya perhatian, kemudian penerimaan, dan yang terakhir adalah pencatatan, yaitu dicatat dalam jiwa tentang materi yang sudah diterimanya. Pada fase ini, pendidikan harus mengenalkan media yang dapat menarik minat dari pembelajaran. Dan yang kedua, fase penguasaan. Pada tahap ini akan dilihat seseorang telah belajar atau belum. Pembelajaran pada individu akan berdampak pada perilakunya. Orang yang sudah belajar akan memunculkan perubahan tingkah laku dari sebelumnya. Dan yang ketiga, fase pengendapan. Fase ini berhubungan dengan ingatan dan kenangan. Materi yang sudah dimiliki akan disimpan agar tidak cepat hilang sehingga dapat digunakan bila diperlukan. Dan yang keempat, fase pengungkapan kembali. Fase ini bisa disebut dengan recall, yaitu penggunaan konsep yang telah dipelajari, dimiliki, dan disimpan dalam ingatan untuk memecahkan masalah. Jika pembelajar akan menggunakan konsep yang disimpan, maka ia harus mengeluarkannya dari tempat penyimpanan tersebut. Dan inilah yang disebut dengan pengungkapan kembali. Pada fase ini, pembelajar sudah mampu mengungkapkan secara verbal materi yang telah dipelajarinya dan disimpan dalam memori otaknya untuk memecahkan masalahnya. Selanjutnya adalah teori-teori dalam belajar. Salah satunya adalah teori belajar behavioristik, yaitu menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pembelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pembelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Teori belajar kognitif. Menurut teori kognitif, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Belajar tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Asumsi dasar teori ini adalah setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Pengalaman dan pengetahuan ini tertera dalam bentuk struktur kognitif. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan dengan baik bila materi pelajaran yang baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa. Dan yang ketiga adalah teori belajar humanistik. Menurut teori ini, proses belajar harus dimulai dan ditunjuk untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar.
Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Belajar merupakan suatu proses yang menimbulkan terjadinya perubahan atau perubahan dalam tingkah laku. Berhasil tidaknya perubahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, faktor internal. Dalam faktor internal dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor biologis dan psikologis. Faktor biologis yaitu diantaranya adalah mengenai kondisi fisik normal yang tidak memiliki cacat sejak lahir, terutama yang meliputi keadaan otak, panca indera, dan anggota tubuh lainnya. Selain itu, kondisi kesehatan fisik juga akan mempengaruhi proses belajar. Selanjutnya, faktor psikologis, yaitu berkaitan dengan segala hal mengenai kondisi mental seseorang. Faktor psikologis ini meliputi tingkat kecerdasan atau inteligensi, kemauan, bakat, dan daya ingat. Selanjutnya, faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar individu yang meliputi faktor lingkungan keluarga. Di antaranya adalah adanya hubungan yang harmonis sesama keluarga, tersedianya tempat dan peralatan belajar yang cukup memadai, suasana rumah yang tenang, dan adanya perhatian yang besar dari orang tua terhadap perkembangan proses belajar dan pendidikan anak-anaknya. Faktor lingkungan sekolah, diantaranya adalah adanya guru yang baik dalam jumlah yang cukup memadai, sesuai dengan jumlah bidang studi yang ditentukan, fasilitas belajar yang lengkap, dan adanya hubungan yang harmonis antar warga sekolah. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan masyarakat. Di antaranya adalah adanya lembaga-lembaga pendidikan non-formal yang melaksanakan kursus tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.